Anak perlu tahu bahwa mereka diterima dan dikasihi oleh orang tuanya. Apapun kondisi anak kita, ketika mereka ada di tengah-tengah keluarga kita, mereka harus mendapatkan kasih sayang dan cinta yang penuh dari kita sebagai orang tua. Ya. Jangan pernah ada penolakan di tengah-tengah kondisi yang mereka hadapi. Pada saat mereka dalam keadaan bermasalah, kita tetap harus menunjukkan dukungan, motivasi untuk mereka bisa tetap maju menghadapi masalah mereka. Nah, perlu juga papahnya menunjukkan kasih sayang terhadap mamahnya di hadapan anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa mama dan papanya ini berkasih-kasihan di dalam Tuhan, bahwa mama dan papanya itu saling penuh cinta, sehingga anak-anak akan mengikuti jejak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan mereka lakukan itu dimanapun mereka berada, baik terhadap teman, baik terhadap orang-orang di sekitarnya, maupun terhadap keluarga besarnya. Jadi sangat penting bahwa kita memastikan anak-anak harus tetap diterima apapun keadaan dan kondisi di tengah-tengah keluarga. Nah, cara untuk kita bisa membangun kesatuan hati, yaitu antara suami dan istri, harus memprioritaskan hubungan mereka agar dapat mendidik anak dengan baik. Saya mau katakan bahwa bukan cuma istri yang mendidik anak, atau bukan hanya suami yang mendidik anak. Dua-duanya, papa dan mama, harus punya prioritas yang pertama untuk mendidik, mengasihi, dan menyayangi mereka. Betul, istri mempunyai tanggung jawab untuk mengandung dan melahirkan. Tapi sebagai ayah nanti mempunyai otoritas dan mempunyai kewajiban juga untuk mendidik anak-anak. Tidak hanya terletak kepada istri. Memang istri mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga, tetapi sebagai otoritas, Anda kaum laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dan terlibat membantu istri, ya, yang mana mama mereka sebagai orang yang dikasihi oleh papahnya. Lalu yang kedua, suami harus menunjukkan kasih dan dukungan terhadap istrinya di hadapan anaknya secara teratur. Ya, ini sebelum saya mengajar tentang hal ini, saya sudah berulang kali menunjukkan ini kepada anak-anak bahwa mami mencintai papi apapun keadaannya, dan begitu juga dengan papinya mencintai maminya apapun keadaannya. Ya, satu kali kesaksian bahwa tahun lalu, ya, hampir 2 tahun lalu, suami saya mengalami kecelakaan ketika beliau sedang melayani dan menyebabkan kaki kanannya, tulang rawan di engkel kaki kanan hancur, ya, bukannya remuk, bukannya patah, tapi hancur. Dan dalam kondisi 3 bulan suami saya harus beristirahat di tempat tidur, dan semuanya harus kami layani, sampai saya juga harus memandikannya, ya, pada saat buang air besar, buang air kecil, saya harus menopang dan mengurusnya selama bolak-balik ke toilet dan kembali lagi ke tempat tidur selama 3 bulan seperti itu. Nah, di hadapan anak-anak saya menunjukkan bagaimana tugas sebagai seorang istri dan juga tugas sebagai seorang mama tetap dipastikan berjalan dengan baik, sehingga ketika mereka melihat kedua orang tuanya melakukan hal itu, mereka mengikuti jejaknya. Jadi ketika mereka pulang sekolah, mereka akan hampiri dulu papanya. Halo papi, apa kabar? Ya, lalu apa yang mereka bisa lakukan? Mereka ambil air minum untuk papinya, mereka ambil makan, pakaian, dan juga ketika ketika buang kotoran, ya, atau buang air kecil, ya, mereka mengambilkan pispotnya. Ya, itu membuat menjadi penghiburan bagi suami saya, dan ketika mereka melihat, wah, ternyata mami dan papi saling mendukung. Nah, itu contoh dan teladan bahwa kita memberi kasih dan dukungan terhadap suami istri, saling mencintai sepenuhnya di hadapan anak-anak kita. Ya. Lalu yang ketiga juga, suami dan istri harus menunjukkan kesepakatan dalam mengambil keputusan. Nah, ini dia nih, suami istri harus sepakat dalam membuat keputusan. Jangan istri lebih dominan, terus keputusan harus sesuai dengan kemauannya.
Suaminya ya terserah silakan. Baiklah ya, bagaimana, silakan terserah mami aja. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi istri juga tidak boleh lebih dominan terhadap suami, dan suami juga, ataupun sebaliknya, ataupun suami ya sudah terserah bagaimana istri mengatur rumah tangga ya, enggak. Tapi kita harus sepakat satu hati dalam membuat keputusan. Misalnya kita mau sekolahkan anak kita di mana, sepakat satu hati. Kenapa? Karena jangan sampai nanti biaya dan tanggungan sekolah anak-anak menjadi permasalahan. Itu kan karena kamu yang mau masukin di situ. Ini kan karena ini begini. Nggak bisa, saudara ya. Setiap masalah yang dihadapi kita harus sepakat satu sama lain, supaya ketika keputusan itu terbentur dengan masalah, ada solusi. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah sepakat terlebih dahulu. Nah, anak-anak melihat hal ini, ya, mami papinya saling mendukung, saling mencintai, saling sepakat. Jadi berkat yang luar biasa di tengah-tengah kesepakatan. Mukjizat bisa terjadi di tengah-tengah kerukunan. Di mana ada damai sejahtera, di situ Tuhan mencurahkan berkat bagi keluarga.